Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulandari Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang networking model. Networking model yaitu suatu aturan dasar dari dunia jaringan atau sistem jaringan komputer. Di sini kita akan membahas apa sih networking model itu. Jadi networking model adalah suatu konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar, networking model ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Nah, jadi networking model ini sebuah aturan atau standar yang biasanya diikuti oleh pada networking atau pada di dalam dunia komputer. Lalu ada definisi. Sebelum networking model ada, setiap vendor memiliki atau membuat networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer yang sangat besar. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah standar atau spesifikasi minimum dari ISO. ISO itu International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Bisa kita lihat di sini, sebelum kita mengenal networking model, di sebelah kiri before-nya dan di kanan after-nya. Nah, kita bisa lihat di sini kiri sangat tidak beraturan, jadi benar-benar tidak tersusun atau tidak tidak beraturan. Jadi selain vendor itu memiliki aturan yang berbeda, tapi dia juga tidak akan tersusun. Jadi berantakan, bisa saja bertabrakan data ataupun hal lain-lainnya. Nah, di sebelah kanan adalah after setelah networking model itu diterbitkan atau disebut OSI model. Seperti yang teman-teman di sini sudah ketahui, di sini tuh sudah tersusun. Mana sih? Jadi ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Gitu ya teman-teman perbedaan before dan afternya. Lalu networking model terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama networking sekarang menggunakan TCP model. Ini karena TCP lebih less formal dibandingkan OSI. Yang kedua sebaliknya, karena OSI lebih kompleks maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. Seperti yang diketahui, networking model itu ada dua. Yang pertama networking TCP. Nah, networking TCP atau model ini lebih less formal dibandingkan OSI. Lalu setelah memiliki OSI lebih kompleks, maka OSI layer itu jarang digunakan hanya untuk kebutuhan edukasi seperti sekarang ini. Jadi yang sering digunakan itu TCP. Kenapa OSI ini jarang digunakan? Karena lebih kompleks, dan TCP ini biasanya model yang lebih ringkas. Kalau kita lihat di sini, model layer itu kalau kita lihat di sini aturannya, model layer itu memiliki 7 lapis, yang berarti 7 layer. Sedangkan TCP ini sudah menggunakan 5 layer. Jadi seperti TCP ini adalah upgrade-annya dari OSI layer. Maka kenapa lebih banyak digunakan itu TCP daripada OSI layer. Jadi sebelum adanya TCP itu OSI layer dulu. Maka dari itu kita harus mengenal dulu apa OSI model itu, baru tentang OSI model. Jadi balik lagi ya teman-teman, manfaat dari networking model adanya untuk memberikan aturan seluruh jaringan komputer terpusat dari networking model itu sendiri. Kita baca di sini, OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization, itu ISO
sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan dari fisik hingga aplikasi untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Lalu di sini ada TCP/IP model. TCP/IP model juga dikenal sebagai protokol internet, merupakan dasar dari jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibandingkan OSI model dengan hanya 4 lapisan. Model ini dibuat oleh US Department of Defense, DoD. Kalau disingkat DoD. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam lapisan yang lebih luas. Lalu kita akan membahas cara kerja jaringan TCP/IP. Yang pertama itu memecahkan data menjadi paket kecil. Nah, cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layar. Paket dikirim melalui router. Nah, itu yang kedua. Router berfungsi untuk mengirim sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Nah, ketika paket berhasil dikirim ke tujuan, jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layar 1 TCP/IP akan menjalankan tugas masing-masing, mulai dari penerjemasinya menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah film utuh. Nah, sekarang kita akan membahas tentang struktur TCP/IP model. Seperti yang kita ketahui, TCP/IP memiliki 4-5 layer, tapi fokusnya di 5 layer, yaitu physical, data link, network, transport, dan application. Sekarang kita akan membahas TCP/IP yang pertama, yaitu application. Aplikasi ini untuk apa? Jadi aplikasi application ini berfungsi untuk melayani antarmuka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan. Nah, maksudnya apa sih? Kalau teman-teman bisa browsing di Google atau di YouTube seperti URI, dia akan nyampe ke browser. Nah, di browser ini adalah proses dari application layer. Jadi dia akan memproses atau mentranslate URI ini menjadi HTTP request lalu ke web server. Ini biasanya suatu bagian di dalam jaringan komputer untuk mendownload ataupun menyetak server. Nah, di sini di sini bisa bekerja atau menyaring sebuah informasi yang tadi kita cari dari google.com ke browser, lalu mentranslate ke URI untuk membuatkan HTTP request lalu beralih ke web server, mengirimkan data file, lalu setelah itu dia akan mengirimkan ke struktur of script kayak protokol HTTP, PTP, SMTP, dan lainnya. Data file, lalu setelah itu dia akan mengirim ke struktur of script, lalu ke rendering data, pada setelah itu meng-fake lalu di-scan. Lalu kita bahas tentang TCP/IP yang kedua, yaitu transport. Lapisan transport mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Protokol utama TCP/IP dan UDP. Nah, kalau TCP/IP ini, kita akan transport ini juga dibagi dua, yaitu TCP/IP dan UDP. Lalu apa bedanya? Apa bedanya sih? Kan ini transport itu dibagi dua lah. Nah, jadi transport ini kan dibagi dua, yaitu TCP dan UDP. Lalu apa bedanya? Perbedaannya itu adalah kalau TCP ini adalah
Transmission Control Protocol, di mana TCP ini menggunakan koneksi dan dikirim secara berurutan, lalu mencegah data yang macet dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Lalu UDP, User Datagram Protocol, ini tuh tidak berbasis koneksi, tentang tanda pengenal atau nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan data yang jauh pada apabila paket hilang. Jadi itu pembahasan tentang perbedaan TCP dan UDP di transport atau lapisan transport. Lalu lapisan ketiga ada network. Network layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai sebagai alamat yang berguna untuk mengoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Unsur network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing atau routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat untuk di jaringan. Itu pembahasan tentang lapisan ketiga, yaitu network. Lalu kita akan membahas dua lapisan sekaligus, yaitu data link dan physical layer. Data link mengidentifikasi protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah PCS, Frame Check Recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah match address. Physical layer mengidentifikasi coupling pada suatu jaringan komputer, mengidentifikasi secara fisik pada apa yang digunakan untuk menghubungkan secara device. Lalu ada encapsulation dan decapsulation. Pada komputer atau pengirim terjadi proses pemecah paket data menjadi paket yang lebih kecil dengan pemahaman yang berbeda sesuai dengan masing-masing layer. Setelah paket dipecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan proses pembungkusan paket data yang disebut dengan encapsulation. Pada komputer penerima terjadi proses sebaiknya, yaitu proses pembukaan bungkusan paket yang diterima dari pengirim. Nah, decapsulation dan proses penggabungan kembali pecahan-pecahan paket data menjadi paket yang utuh. Nah, lalu di sini ada lapisan tautan data dan fisik TCP. Di sini ada encapsulation dan decapsulation. Nah, encapsulation adalah pemecahan paket data. Nah, dimulai dari application layer, transfer layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Lalu dikirimkan ke pengirim. Nah, encapsulation itu pengirim. Nah, lalu kan setelah encapsulation ada juga decapsulation, yaitu pembangunan pecahan paket data. Nah, lalu dalam encapsulation dan decapsulation ada yang namanya pengirim dan reverse pengirim. Kalau di sender ada yang namanya sender pengirim dan reverse pengirim. Kalau di sender ketika kita mengirimkan sebuah data, akan ada proses yang namanya TCP. Lalu network. Setelah itu TCP atau IP, atau setelah itu TCP atau UDP. Penambahan header TCP. Setelah dari data TCP menambahkan IP dari network. Setelah itu data TCP dan IP. TCP bukan TCP IP, maaf. Data TCP
lalu IP dan data link. Lalu di sini ada data link, physical, lalu akan menerima, setelah itu di refresh ada data link, IP, TCP, data, dan data link. Nah, setelah itu ia akan membuang data link, jadi hanya tersisa IP, TCP, dan data. Setelah dari network, ia ke transport, hanya IP dan data. Dan yang terakhir, application adalah data. Jadi ini proses atau penerimaan pada TCP/IP. Nah, lalu ada nama pesan pada TCP. Nama pesan itu yang pertama ada segmen, lalu paket, lalu frame. Yang terakhir kan frame. Yang pertama itu ada segmen, paket, dan yang terakhir ada frame. Segmen itu terdiri dari TCP dan data, paket IP, dan data. Frame yang yaitu data. Lalu frame segmen itu terdiri dari TCP dan data. Kalau paket itu IP dan data. Nah, kalau frame yaitu data dan phrase perspective on encapsulation and data. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang networking model. Maaf kalau misalkan banyak yang typo, salah bicara, atau salah gimana gitu ya. Maaf banget, dan itu aja sih. Jadi terima kasih sekali lagi, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.